kepala di SDN Kemayoran 1. Yang akan saya wawancarakan Bunda terkait dengan modul yang saya pelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, pastinya sebagai seorang pemimpin di sekolah menghadapi banyak masalah gitu kan, yang kadang-kadang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Kira-kira Bunda, pernahkah ada masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etik ataupun dilema moral barangkali yang pernah dialami selama memimpin di SDN Kemayoran 1? Ada Pak Mukhtar. Kebetulan ini dilema saya ini berhubungan dengan pelatih pramuka kami yang ada di Kemayoran. Nah, pelatih kami di sini ini kebetulan kan saya beri siaga. Nah, beliaunya ini kurang kompeten di bidangnya, di kepramukaan. Ya, sudah saya panggil, saya beritahu, ya, tapi beliaunya sepertinya ya seperti itu. Nah, cara mengajarnya ke anak-anak itu juga kurang bisa diterima. Kurang kompeten Di bidangnya. Jadi ada pembina yang di sisi kompetensinya dalam tanda kutip masih kurang kompeten, dan itu bisa merugikan murid ya Bunda ya? Iya jelas, merugikan murid. Ya, ini dilema bagi saya. Kalau saya pertahankan beliaunya sebagai pelatih di sini, kita korban anak-anak. Anak-anak kan materi yang beliau sampaikan kan nggak bisa 100% diterima anak. Ya. Iya. Luar biasa. Jadi Bunda sangat perhatian sekali terhadap layanan pendidikan yang diterima oleh murid ya, oleh anak-anak, jangan sampai tidak terlayani. Sehingga pembina itu harusnya kompeten, harusnya profesional sehingga bisa melayani pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Terus untuk menghadapi masalah yang seperti ini Bunda, bagaimana cara Bunda mengambil keputusan? Apakah tetap mempertahankan pelatih ini, misalnya dengan mengorbankan layanan pendidikan kepada anak-anak, atau ada tindakan yang lain misalnya untuk supaya pelatih ini bisa lebih profesional lagi? Ini Pak, kebetulan saya kan di sini sebagai kepala sekolah punya waka, punya koordinator, kesiswaan, koordinator kurikulum dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau saya mikir sendiri mungkin kurang. Nah, di situ makanya saya bentuk tim, saya bentuk teman-teman, koordinator saya kumpulkan gimana solusinya, jalan keluarnya kita menghadapi pelatih yang seperti ini. Nah, yang saya inginkan pelatih itu bisa memperbaiki dirinya, cara pemberian materi ke anak-anak itu bagus, termasuk anak-anak juga bisa mendapat materi dengan bagus. Nah, saya kumpulkan solusinya bagaimana. Nah, ini kita kumpulkan teman-teman koordinator ini, kita cari jalan keluarnya di situ. Baik, berarti salah satu cara yang ditempuh adalah mengumpulkan para koordinator, terutama yang membawahi langsung di ekskulnya itu, ekskul kepramukaan. Ekskul kepramukaan, diajak bicara, memecahkan masalah itu. Kemudian adakah tantangannya untuk memecahkannya masalah dilema? Ini tantangannya itu kesulitannya gini Pak. Kalau saya kan sudah sering saya nasihati juga dengan teman-teman juga sudah menghadap langsung koordinator sendiri setelah pemberi materi, koordinator kesiswaan yang menangani ekskul juga sudah sering. Nah, saya juga sudah. Nah, dilema saya di sini Pak Mukhtar. Kalau saya pertahankan itu anak saya yang rugi, murid-murid rugi. Kalau saya keluarkan kembali lagi ke kemanusiaan, ini kan dilema Pak. Kebetulan dia kan
penghasilannya dari sini. Oh, di sini saya stop, saya keluarkan. Dosa kan enggak, kan dilematisnya di situ. Iya. Iya. Ini benar-benar dilematis. Dilema, Pak. Saya keluarkan nanti rezekinya orang itu saya tutup. Kalau saya pertahankan itu korban anak saya, murid-murid saya lah ini. Dilema sekali, Pak. Sampai detik ini mungkin langkah-langkah yang sudah ditempuh untuk mengatasi dilema etik ini seperti apa, Bu? Sudah kemarin saya panggil lagi langsung berkata, saya beri gambaran, Pak, cara mengajarnya seperti ini sudah saya beri. Selesai jangan langsung mengajar, ini dulu. Ya, nah, dengan telepon mengerjakan programnya untuk kedepannya. Ya, jadi mereka beliaunya sudah saya kumpulkan. Kalau memang saya wanti-wanti, ya, ini sudah mungkin peringatan terakhir, Pak. Ya, dan silakan. Kalau memang dengan tidak ada perubahan, ya mohon maaf, saya harus mencari penggantinya daripada saya mengorbankan anak buahnya. Ya, lebih baik saya mengorbankan satu orang. Saya sudah wanti-wanti seperti itu. Kita lihat saja ke depannya nanti ada perubahan. Sudah saya wanti-wanti seperti itu. Luar biasa, sungguh bijaksana sekali keputusannya diambil oleh Ibu Kepala Sekolah. Jadi tetap masih memberikan kesempatan Saya beri kesempatan untuk merubah diri, mengembangkan potensinya. potensinya. Nah, dan harus ada target-target tertentu. Harus ada target. Luar biasa. Oke, ini saya banyak sekali mengambil ilmu dan pengalaman dari apa kebijakan-kebijakan, keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Kepala Sekolah hari ini, dan saya sendiri juga menyaksikan, dan itu memang yang Ibu lakukan. Iya. Luar biasa, Bunda. Oke, jadi dua sisi harus seimbang, Bunda. Iya. Sisi murid, sisi pelatih. Nah, jadi berusaha untuk mengambil Sama-sama, jalan tengahnya. iya, sama-sama tidak ada yang dirugikan. Iya, baik, ini pertanyaan terakhir mungkin, Bunda. Ya, dari apa yang sudah Bunda jelaskan tadi, bahkan selama memimpin di sekolah ini di SMP Negara 1, pasti banyak pengalaman, pasti banyak pembelajaran yang bisa diambil, terutama ketika menangani kasus-kasus yang dilema seperti yang tadi kita diskusikan. Kira-kira apa, Bunda, pelajaran berharga yang bisa dipetik dan juga saya bisa belajar dari pengalaman Bunda ini dalam mengambil keputusan yang dilema? Yang bisa saya ambil tadi, pertama saya terima kasih teman-teman koordinator juga telah memberi masukan saya. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, itu juga berdasarkan masukan dari teman-teman. Ya. Jadi semua teman-teman di guru yang ada di Kemayoran, alhamdulillah semua mendukung tugas saya sebagai kepala sekolah di sini, Kak. Teman-teman jenengan, ya, jenengan juga sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu. Jadi setiap apa yang kejadian saya selalu konsultasi dengan teman-teman. Jadi memang saya sebagai kepala sekolah nggak mungkin bisa berpikir sendiri. Ya, jadi masukan dari teman-teman itu sangat-sangat saya butuhkan. Kebetulan di sini semua guru-gurunya juga guru. Iya, saling bisa memberi masukan terbaik untuk kemajuan SD Kemayoran 1 di sini. Baik, luar biasa, pembelajaran yang sangat berharga. Intinya kita kolaborasi untuk perbaikan SDN Kemayoran 1 bersama. Matur suwun sangat, Bunda. Ini adalah pengalaman, dan bagi saya bukan hanya sekedar wawancara, tapi saya sebagai guru di tempat ini, sebagai anak buah di SDN Kemayoran 1 juga merasakan benar itu yang telah Bunda putuskan sebagai pemimpin di SDN Kemayoran 1, dan saya berterima kasih atas kebijaksanaannya, keputusannya untuk kemaslahatan kebaikan SDN Kemayoran 1. Semoga setelah kita ini ke depan lebih sukses, lebih berhasil lagi di bawah kepemimpinan Bunda. Matur nuwun atas waktunya, Bunda. Mohon maaf, amin, apabila ada hal-hal yang kurang terkenal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khoir. Selamat malam, mohon maaf mengganggu waktunya. Boten. Iya, Bu Wahyuni mohon izin, saya ini ada tugas dari guru penggerak ya JKP Angkatan 11. Mohon waktu Bu Wahyuni untuk bersedia saya wawancarai. Ini merupakan tugas saya untuk demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan Bu Wahyuni ini saya pilih karena saya melihat Bu Wahyuni merupakan salah satu kriteria pemimpin yang menurut perspektif saya itu sukses lah, berhasil. Apalagi juga Bu Wahyuni ini bisa dikatakan pelopor ya, guru penggerak di kota Surabaya, karena memang angkatan pertama mungkin ya. Itu yang saya tahu Bu Wahyuni, dan saya bukan hanya untuk kepentingan tugas sebenarnya, tapi benar-benar saya ingin menggali pengalaman Bu Wahyuni, ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bu Wahyuni, terutama setelah Bu Wahyuni memimpin lembaga atau SD Bu Wahyuni. SD napa nggih Bu Wahyuni? SDN Wonokromo 3. Oh nggih. SDN Wonokromo 3 nggih. Nggih. Alhamdulillah. Baik Bu Wahyuni, langsung saja ya. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan dilema etik dan bujukan moral Bu Wahyuni. Barangkali Bu Wahyuni bisa memberikan gambaran terlebih dahulu, menurut Bu Wahyuni seperti apa sih gambaran dilema etik ataupun bujukan moral itu? Oke, ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu Pak ya, itu emang benar-benar ketika kita dihadapkan dengan sebuah keadaan gitu, itu yang namanya dilema etika dan bujukan moral itu sangat kental sekali. Nah, yang disebut dengan dilema etika itu di kami ya, karena makanya itu ilmunya guru penggerak itu sangat luar biasa, dan ini benar-benar ketika kami menjadi seorang pemimpin di sebuah sekolah, ini benar-benar bisa kami terapkan. Jadi secara otomatis kami itu sudah bisa membedakan mana sih itu yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Nah, itu kalau seorang pemimpin itu mungkin ya tidak pernah belajar tentang itu, mungkin dianggap sama. Dianggap sama. Padahal sejatinya dua itu secara kulit luar itu sudah terlihat. Kalau yang namanya dilema etika itu adalah ketika kita itu dihadapkan dengan sesuatu yang benar, dihadapkan dengan benar, tetapi ada sebuah nilai yang harus lebih kita junjung tinggi. Ya tadi itu yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Luar biasa Bu Wahyuni. Jadi sudah otomatis teridentifikasi begitu ya. Benar, sudah otomatis itu teridentifikasi. Iya. Berarti kayaknya memang benar kebijakan pemerintah bahwa salah satu katakanlah tanda kutip syarat untuk menjadi kepala sekolah harus melalui program guru penggerak terlebih dahulu nggih Bu Wahyuni. Karena di sana ilmu-ilmu untuk menjadi seorang pemimpin di sekolah, di lembaga itu memang benar-benar aplikatif. Kalau saya boleh menyimpulkan seperti itu. Tapi sih sebenarnya kembali lagi kepada diri atau individunya masing-masing sih Pak. Artinya ketika ada seorang pemimpin yang mungkin tidak berangkat dari guru penggerak, tetapi ada sebuah kekuatan dalam dirinya untuk ingin terus belajar dan mengupgrade pengetahuannya atau kompetensinya, dia mau belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana sih dilema etika itu kayak gimana, bujukan moral itu kayak gimana, itu sebenarnya bisa saja dipelajari.
Karena kan sekarang kan platform-platform untuk belajar itu kan sangat terbuka luas. Iya, benar. Jadi sebenarnya kembali lagi. Cuman sih kebetulan sekali karena saya berangkatnya dari calon guru penggerak, dan saya pun orang yang bisa menyatakan bahwa ilmunya guru penggerak itu sangat luar biasa. Gitu. Implementasinya itu ketika sudah jadi pemimpin. Luar biasa. Ini jadi tambah semangat saya ini Bu Wahyuni. Nah, harus tambah semangat, betul. Baik Bu Wahyuni, dengan mudahnya Bu Wahyuni mengidentifikasi mana bujukan moral, mana dilema etik, karena sudah tahu ilmunya ya. Ketika benar-benar maka itu adalah dilema etik, kalau benar salah ya bujukan moral, kan begitu. Nah, ketika menghadapi situasi yang seperti itu, misalnya benar versus benar, Bu Wahyuni biasanya bagaimana mengambil keputusannya? Oke, cara mengambil keputusannya, kalau di ilmunya calon guru penggerak itu kan ada 3 unsur ya Pak ya, 3 unsur yang kembali harus kita lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah berpihak pada murid ketika masalah itu berhubungan dengan murid. Artinya bukan kemudian ini benar enak untuk siapa? Oh, enak untuk saya, maka itu saya pilih, bukan itu. Kemudian unsur yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Artinya keputusan yang akan diambil itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya bertanggung jawab untuk kasus kala ini, tetapi itu akan bisa berlanjut mungkin di periode-periode berikutnya akan ada masalah yang sejenis ini. Kemudian yang paling utama adalah nilai-nilai kebajikan universal itu. Maka kemudian bagaimana ketika ada masalah yang benar versus benar, maka kita harus kembali ya menurunkan hati dan pikiran kita. Jadi nggak boleh langsung sepaneng begitu ya bahasanya, langsung naik pitam begitu, karena biasanya nek ono masalah itu kan langsung buat ngono ya. Nah, gitu kan. Jadi kita harus menurunkan itu semuanya, kita harus duduk bareng, merefleksi, itu yang paling penting. Yang pertama adalah merefleksi bagaimana integritas sekolah, itu yang paling terpenting. Jadi kemudian yang kedua adalah kita harus sama-sama duduk bareng, ngobrol bareng, ya kan, tentang nilai-nilai yang sudah dijunjung tinggi di sebuah sekolah kita ini, misalkan begitu kan. Kemudian baru yang ketiga kita melangkah pada yang ketiga, itu adalah keputusan yang diambil itu, ya, keputusan yang diambil itu kelak juga akan bisa dijadikan rujukan atau teladan untuk seluruh warga sekolah. Bisa jadi ya tadi yang saya bilang, masalah yang kita hadapi saat ini bisa jadi besok, lusa, atau kapanpun akan ada masalah yang sejenis. Seperti itu Pak Fahri. Luar biasa Bu Wahyuni. Ini memang kalau praktisi beneran ya seperti ini. Luar biasa Bu Wahyuni. Jadi ada 3 faktor penting yang harus menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan ketika itu dilema etik. Nah, kalau itu terkait dengan murid kan tadi harus murid menjadi prioritas utama sebelum faktor-faktor yang lain seperti nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab tadi. Nah, umpama ini terkait dengan guru atau bukan murid Bu Wahyuni, apakah faktor-faktor tersebut masih berlaku atau ada pertimbangan yang lain Bu Wahyuni dalam mengambil keputusan? Iya, jadi faktor yang paling terpenting adalah nilai kebajikan universal, itu yang paling harus dijunjung tinggi, itu di situ. Baik. Dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai kebajikan universal. Oke. Ini kan kadang-kadang kalau benar versus benar itu sama-sama ada nilai kebajikannya di situ Bu Wahyuni. Ketika masalahnya benar versus benar, bagaimana Bu Wahyuni biasanya untuk langkah-langkah pengambilan keputusannya? Mungkin Bu Wahyuni juga bisa memberikan salah satu contoh konkretnya
Atau kalau yang saya pelajari itu kan kadang-kadang ada kepentingan individu dengan kelompok, tapi ketika itu diambil salah satunya tidak ada yang salah, tapi sama-sama benar. Nah, ketika kasusnya seperti itu, gimana menurut Bu Wahyuni? Nah, begini. Ya. Memang ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan dilema etika, itu memang kadang itu nanti kalau aku mengambil sikap seperti ini, itu loh, dia itu orang yang wow. Nanti kalau aku kena dampaknya kayak gimana? Kayak gitu kan? Iya. Atau tapi kalau nggak tak selesaikan, kasihan juga itu yang satunya. Yang satunya itu dia butuh pendekatan, butuh sesuatu yang segera direspon dengan cepat, kan begitu kan? Iya. Oke. Ya. Iya. Umpama ada kasus anak misalnya Bu Wahyuni yang sering kali tidak masuk, tapi di lain sisi mungkin karena prestasi atau karena lain hal, anak ini terpaksa harus diberi nilai, harus dinaikkan. Nah, ini kan kadang-kadang juga menjadi dilema sebagai seorang guru atau kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Nah, kalau diberi nilai dia jarang masuk atau bahkan nggak pernah masuk ya, tapi kalau tidak dinaikkan, ini anak berprestasi misalnya, atau anak seorang pejabat misalnya. Menghadapi situasi seperti itu bagaimana Bu Wahyuni? Ini mohon maaf, ini kasus konkret, barangkali saya bisa mengambil pelajaran yang lebih dari Bu Wahyuni. Kalau ada kasusnya umpamanya seperti itu gimana Bu Wahyuni? Jadi ini tadi kan kasusnya itu si anak itu jarang masuk atau nggak pernah masuk. Yeah. Tapi sebenarnya dia anak yang berprestasi. Iya, benar. Ya, gitu ya. Kemudian langkah yang akan diambil oleh sekolah ini kayak gimana? Misalnya nggak tak naikkan, dia anak pejabat, gitu kan? Itu kan ya. Iya. Kalau mau dinaikkan, nggak pernah masuk kok dinaikkan, kan begitu kan? Iya. Nah, itulah Pak Khoir yang saya bilang tadi, yang lebih dikedepankan paling utama adalah nilai kebajikan universal. Maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita duduk bareng, sama-sama melakukan refleksi. Refleksi tentang apa? Nak, sebagai seorang siswa itu kewajibannya bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Kemudian, apakah kamu sudah melakukan itu? Itu kan? Maka kemudian itulah bisa jadi nanti si anak itu akan muncul yang namanya kesadaran diri bahwa oh iya aku nggak pernah masuk karena bla 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 bla, pasti kan ada kan alasannya. Apalagi mohon maaf kalau anak pejabat gitu kan. Maka kemudian kita sampaikan bahwa sekolah ini adalah sebuah institusi, Nak, dan yang sekolah di sekolah ini itu kita tidak pandang yang namanya anak warna merah, biru, kuning, hijau. Ketika siap untuk menjadi siswa di sekolah, maka hendaknya mematuhi aturan yang ada di sekolah. Jadi kita duduk bareng untuk bareng-bareng merefleksi bersama. Nah, ketika bisa jadi refleksi itu tidak hanya untuk siswanya saja. Jika perlu, kita boleh menghadirkan orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya adalah seorang pejabat. Karena sebenarnya kamu berprestasi seperti apapun, ketika tidak diimbangi dengan itikat baik, tidak hanya dengan itikat baik saja, tetapi dengan sebuah sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang siswa, maka sekolah melihatnya dari mana kalau kamu anak yang pintar. Seperti itu. Baik Bu Wahyuni, berarti ya diajak berefleksi ke muridnya atau bahkan orang tuanya. Oke Bu Wahyuni, barangkali Bu Wahyuni punya pengalaman. Jadi ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang dilematik atau dilema etik seperti contoh tadi atau bahkan contoh-contoh yang lain, mungkin Bu Wahyuni
eh, telah apa itu namanya mendapatkan cara efektif atau hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang dilematik seperti tadi. Jadi Oke. Ada. Jadi ada sebuah kejadian begitu ya, sebuah kejadian di sekolah yang kebetulan itu adalah jam istirahat. Jadi pada saat jam istirahat kebetulan di sekolah kami itu kan hampir walaupun sekolahnya kecil tapi hampir di semua sudut itu kan sudah terpasang CCTV. Nah, kebetulan si anak itu saya sebut namanya, ini nama samaran ya, nama samaran, nanti kalau ada yang namanya sama mohon tidak tidak merasa begitu. Nah, jadi saya ini pakai nama samaran, jadi si AA dan si II, ya kan? Si AA dan si II itu dia itu ketika keluar meninggalkan kelas itu baik-baik saja, mereka sendiri-sendiri. Ternyata mereka itu ketemuan di lorongnya itulah apa namanya, kamar mandi, lorongnya kamar mandi. Nah, diawali dengan seperti apa kami awalnya tidak tahu. Tiba-tiba yang kami tahu adalah mereka itu sudah saling jotos-jotosan. Nah, si AA dan si II itu mereka jotos-jotosan. Nah, kemudian guru kami tidak tahu karena mungkin kan guru kami kan ada di kelas. Nah, itu kan kejadiannya ada di lorongnya kamar mandi. Lah, kebetulan sekali juga saya sedang berada di meja saya. Lah, di meja saya itu kan ada TV yang tertempel di tembok begitu. Jadi secara tiba-tiba gitu saya bisa lihat bagaimana kondisi sekolah. Lah, pada kala itu saya tahu. Saya langsung zoomkan begitu, itu siapa yang lagi jotos-jotosan saya begitu. Ternyata si AA dan si II yang lagi jotos-jotosan. Lah, si AA itu dia terluka parah. Jadi ada darah-darah gitu pokoknya. Keluar dari hidung, ya kan? Keluar dari hidung yang ya kayak mimisen gitu. Lah, si II itu dengan rasa tidak bersalah, dia merasa bahwa aku lo nggak ngapa-ngapain. yang duluin ke aku itu saat saya temui itu dia bilang begitu. Lah, kebetulan sekali si II itu adalah anak seorang jagoan pasar apa gitu tuh, preman pasar. Saya tidak sebutin pasar apa itu, pokoknya orang kampung itu sudah kenal banget siapa bapaknya dia. Sampai orang kampung itu kalau ketemu sama bapaknya itu takut gitu kan. Nah, inilah menurut saya ini adalah bagian dari dilema etika. Saya harus bagaimana? Apakah saya harus mendahulukan si AA yang terluka parah, atau saya ini harus mengapakan si II yang sudah menjotos? Nah, maka kemudian disitulah ada nilai kebajikan universal yang harus saya benar-benar junjung tinggi. Yang saya dahulukan yang mana? Ini nggak apa-apa dengar adzan? Nggih, monggo. Nggak apa-apa dilanjut? Tidak apa-apa dilanjut. Oke. Maka kemudian yang saya lakukan yang pertama kali adalah mau tidak mau adalah menolong si Amir dengan melibatkan, saya tidak mungkin melakukan sendiri. Saya melibatkan guru, saya melibatkan tenaga UKS, ya kan? Ada dokter cilik di situ dan lain hal. Kemudian si II, nah secara otomatis kan harus saya redam. Karena kalau tidak saya redam, ini juga sangat berbahaya. Karena bisa jadi dia ngomong si A, si B, si C kepada orang tuanya. Maka kemudian ketika dua-duanya itu sudah, si AA itu sudah sudah nggak mimisen, nah, dia sudah tidak menangis, tidak meronta-ronta karena dia merasa kesakitan. Nah kan, setelah kita diamkan, kita kasih air minum, si II juga begitu. Coba nak duduk dulu dengan tenang. Nah seperti itu. Baru kemudian kita dudukkan bersama-sama. Kita refleksi bareng-bareng.
Aa, Ii, apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Bu Yuni maunya dengar dulu dari si Aa. Si Aa pasti cerita dengan menggebu-gebu. Aku tadi begini Bu, tadi bukan aku duluan, aku diejek, aku disebut-sebut nama bapakku dan lain-lain. Aku nggak terima Bu. Si Ii juga begitu. Loh, lah aku loh nggak nyebutin nama bapakmu, kan nama kayak gitu kan banyak. Aku kan ya sengaja aja aku menyanyi, nah begitu kan. Nah, maka kemudian setelah kita lakukan refleksi bersama, kita saling membuka bareng-bareng. Nah, kalau yang dilakukan seperti itu kira-kira bagaimana? Nah, baru kan si anak akan muncul kesadaran diri mereka. Walaupun mungkin di awal bisa jadi pada saat atau detik itu, saat kita dudukkan pertama, dia nggak mau ngakui kesalahan dia. Kita tunggu, oke nggak apa-apa. Sudah ya, clear. Dia bilang clear. Salaman ya salaman. Tapi ternyata esok harinya ini punya dampak lagi, ya kan? Dampaknya biasanya kepada orang tua. Karena orang sing aa wadul bapake, sing ii wadul bapake. Kan begitu kan biasanya. Nah, maka kemudian inilah yang kembali lagi, masalah ini harus tuntas. Sebuah masalah walaupun itu adalah sebuah dilema etika, ya sama benar versus benar, ya kan? Ini harus sama-sama saling dituntaskan. Nah, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang seperti itu atau mungkin senada seperti itu, ini bagian dari contoh dari dilema etika. Seperti itu. Jadi kita sebagai mediator itu harus benar-benar bisa mengambil sikap. Nah, mengambil sikap apa yang harus kita lakukan detik ini di saat kondisi yang seperti itu. Kalau kita harus membela si Ii dengan kita takut bahwa bapaknya adalah seorang jagoan, nah berarti kan itu mementingkan diri kita sendiri. Artinya salah satu unsur dari yang 3 tadi yang saya sebutkan pertama tadi, bahwa harus berpihak kepada murid, itu nggak dapat. Kemudian sisi tanggung jawab juga tidak dapat. Artinya tanggung jawab secara manusiawi, seperti itu. Kemudian apalagi ketika kita berbicara tentang kebajikan universal, sangat tidak dapat. Ketika kita memihak hanya kepada satu saja, si Ii saja. Atau kita bela si AA. Karena si AA itu merasa yang dia berdarah-darah, maka kita bela si AA. Pokoknya Ii itu salah. Belum tentu kan. Jadi itulah bagian dari contoh dilema etika. Itu Pak. Baik, luar biasa ini, panjang dan lebar ini. Contoh yang menarik, jadi sama-sama benar gitu ya. Jadi si Ii yang menonjok si AA karena terpancing diolok-olok itu juga tidak bisa disalahkan ya. Yang ditonjok karena kena sasaran juga itu kan konsekuensi daripada dia ngolok-ngolok begitu. Mana ini yang dibela? Ya tidak ada yang dibela, tapi yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai universal yang harus disadarkan kepada kedua anak gitu. Betul sekali. Harus dijunjung tinggi, ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa ini. Jadi cara yang efektif ya harus memberikan kesadaran terkait dengan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi secara bersama-sama. Tentu saja hal itu banyak tantangannya ya Bu Wahyuni. Mungkin secara singkat Bu Wahyuni apa kira-kira tantangannya? Apakah itu tadi juga sekaligus menjadi tantangan ketika orang tua anak tersebut itu terkenal bla 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 seperti ini, itu menjadi tantangan tersendiri atau gimana Bu Wahyuni? Iya, itu salah satu tantangan. Itu salah satu tantangan. Jadi kadang itu kan orang mau mengambil sikap A, sikap B atau sikap C, itu kadang-kadang tidak melihat sesuatu sisi kemaslahatan bersama, tetapi lebih kepada sisi keberuntungan untuk saya. Saya beruntungnya di mana? Atau ini menguntungkan bagi saya apa enggak? Ini ancaman bagi saya apa tidak? Ketika saya mengambil sebuah keputusan, kemudian ini mengancam diri saya,
oh kayaknya jangan deh, gitu kan. Padahal ketika itu yang kita ambil, maka itu sebenarnya kita sudah tidak bisa mengambil yang namanya kebajikan universal itu tadi. Jadi kebajikan universal itu dalam artian luasnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kemaslahatan untuk bersama. Tidak memandang ego kita sendiri, tidak kita harus berpihak kepada sisi kanan atau sisi kiri, tetapi kita sama-sama netral. Kita berada pada posisi netral, kita sebagai mediator, kemudian kita melihat bagaimana nilai yang harus benar-benar dijunjung itu yang seperti apa, nilai secara umumnya itu seperti apa, bukan nilai yang kemudian ini mementingkan untuk kepentingan hari ini saja, bukan, tetapi untuk kepentingan bersama dan untuk dekade dalam waktu yang cukup panjang atau lama. Begitu, Pak. Baik, luar biasa. Nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi, nilai-nilai kebajikan yang harus diutamakan. Baik Bu Yuni, untuk jadwal barangkali ketika menemui kasus-kasus serupa tadi, apakah perlu dijadwal atau harus langsung dieksekusi saat itu juga, atau harus dikumpulkan dulu, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga ketika ada kasus itu tidak langsung diatasi, atau bagaimana Bu Wahyuni kalau menurut Bu Wahyuni? Oke. Jadi yang namanya dilema etika atau bujukan moral itu kadang-kadang di luar pantauan kita. Maksudnya itu di luar koyo hari ini baik-baik saja, tapi ternyata ujuk-ujuk ya seperti itu tadi kan, tiba-tiba ada anak bertengkar, itu kan tanpa rencana kan. Maka kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai orang dewasa yang harus kita lakukan adalah seketika itu juga harus bisa mengambil keputusan yang keputusan itu diambil untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama. Kalau ada masalah seperti ini harus segera dituntaskan, dan ketuntasan itu benar-benar tuntas, tidak meninggalkan masalah berikutnya. Oke, luar biasa. Harus saat itu juga dituntaskan. Betul. Jangan menyisakan sedikit pun. Nah, tidak menyisakan sedikit pun. Kalau perlu, ketika sudah 2-3 hari ke depan, ya kan, anaknya kan sudah terlihat baik ya, sudah main bareng misalkan, kita perlu memantau, menanyakan kembali bagaimana kondisi sakitnya, sudah sembuh, bagaimana sakit hatinya, masih ada sakit hati, nah kayak begitu. Jadi ini menjadi bagian dari memastikan bahwa masalah itu sudah tuntas, benar-benar clear. Baik, terima kasih Bu Wahyuni. Untuk pengambilan keputusan yang seperti tadi, apakah ada faktor-faktor atau hal-hal yang mempermudah atau membantu Bu Wahyuni dalam mengambil keputusan? Faktor yang sangat mempengaruhi yang paling utama itu adalah faktor yang berangkat dari dalam diri. Artinya, ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah itu, kita harus langsung bisa menurunkan tensi ya. Adem bahasanya gitu ya. Adem, agar ketika orang itu adem, maka kita bisa berpikir dengan jernih. Saya harus melibatkan siapa? Apa yang harus saya lakukan? Yang saya dulukan yang mana? Oh, saya perlu melibatkan si A, si B, si C. Tolong saya dibantu ya di sisi ini. Bapak yang ini tolong bantu di sisi ini dan sisi ini. Saya akan berperan di sisi yang sebelah sini. Seperti itu Pak Khair. Oke, baik. Luar biasa, berarti cool down dulu, tidak gerusa-gerusu, sambil menganalisis dan membagi tugas orang yang tepat untuk bisa diajak menyelesaikan masalah ini, siapa saja gitu, Bu Wahyuni. Ya. Oke, luar biasa Bu Wahyuni. Jadi dari apa yang telah Bu Wahyuni sampaikan tadi, mulai dari awal sampai detik ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Wahyuni petik dari pengalaman-pengalaman tadi, terutama pengalaman dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ada dilema etika di sana? Oke.
Yang paling utama itu adalah ketika kita itu menjadi peran utama di sebuah institusi untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keputusan itu tidak hanya untuk keputusan kelompok atau keputusan golongan, maka yang paling utama adalah kita harus berada pada posisi netral. Tugas kita adalah sebagai mediator. Kita harus benar-benar bisa berpikir dengan sehat, berpikir dengan jernih, dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal itu. Jadi dengan masalah ini harus seperti apa, dan saya harus segera menanggapinya kayak apa, saya melibatkan siapa, kemudian step by step atau alurnya seperti apa, kemudian langkah dan sampai kepada hasilnya kayak gimana, dan mungkin bisa difikirkan bahwa mungkin nanti akan ada efek seperti apa, itu pun juga harus difikirkan. Maka itulah pentingnya ketika seorang pemimpin itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada orang-orang yang berada di sekitar itu, kanan, kiri, depan, belakang, itu benar-benar support kepada kita. Benar-benar sebagai bahasanya itu kita bareng-bareng. Kalau kita membuat keputusan seperti ini, maka keputusan ini berlaku secara universal. Keputusan ini untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan golongan A, golongan B, atau sesuatu. Begitu Pak Khair. Luar biasa sekali Bu Wahyuni. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari percakapan hari ini. Jadi intinya tadi Bu Wahyuni yang bisa dipetik dari pengalaman-pengalaman tadi, yang pertama sekali adalah kita harus dalam posisi netral, tidak ambisius gitu ya, tidak condong ke kanan, condong ke kiri. Baru setelah posisi netral ini didapat, bisa mengeksekusi dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wahyuni. Matur nuwun Bu Wahyuni, tak terasa ini sudah berapa menit berlalu. Senang sekali bisa berkomunikasi, bisa sharing-sharing pengalaman, menimba ilmu dari Bu Wahyuni, dan saya rasa ini bukan hanya sekedar wawancara biasa. Saya merasa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, bahkan seolah-olah ketika ditakdir untuk menjadi seperti posisi Bu Wahyuni, kira-kira saya sudah mendapatkan gambaran gitu. Oke. Saya juga banyak belajar ini dari Pak Khair. Iya, sama kan? Kita harus sama-sama terus belajar gitu ya. Siap. Oke. Semangat ya Pak Khair. Terima kasih Bu Wahyuni. Oke. Terima kasih atas waktunya, dan sekian untuk percakapan wawancara pada hari ini. Saya berharap kita semuanya, Bu Wahyuni selalu dalam kondisi sehat dan sukses. Amin. Selalu dalam karirnya. Amin. Dan selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup sekian wawancara kali ini. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.